Kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Iya, apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Iya. Kemarin ada yang dari jemaat Ler Matang minta untuk, karena ini tanggal 1, karena kemarin kita ada antar adik laki-laki untuk ikut coblos di sana. Lalu ada jemaat Ler Matang minta, saya mau sumbang pujian. Di mana? Di gereja. Oh iya, sumbang pujian apa? Mesti saya tahu dulu baru iya atau tidak. Kita tahu ada di sini atau tidak ya? Soalnya. Iya, lagu apa? 1 Desember. 1 Desember ini lagu apa? Mulai dia nyanyi 1 Desember saat itu anaknya oh iya. Kenapa ya lagu itu? Karena biasa tanggal 1 Desember. Haleluya. Ini tanggal 1 ya saudara? Iya. Oke, saya tidak salah. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, di awal daripada Desember yang luar biasa, kita ada lagi di akhir daripada tahun ini 2024. Segera kita akan memasuki 2025. Doa kita tetap sama. Semoga Tuhan tetap menyertai kita hingga melewati 2025 dengan segala baik dan tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan buka bersama-sama firman Tuhan dalam Lukas pada pasalnya yang pertama. Injil Lukas pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5. Karena mendekati perayaan kelahiran Tuhan Yesus, maka kita akan bahas kisah awal-awal sebelum kelahiran Yesus. Kita lihat Lukas 1 ayatnya yang pertama, Lukas 1 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-13. Lukas 1 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-13. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Lukas 1 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-13. Ya. Pada hitungan yang ketiga, yang wanita akan baca dari perikop dan ayatnya yang ke-5 bergantian dengan pria hingga ayatnya yang ke-13 kita baca secara bersama-sama. Mari wanita, 1, 2, 3. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Adalah benar, dia adalah Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bercacat. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Suatu ketika diuji sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, ia ditunjukkan jemaah secara baik suci dan bakar ukuran suci. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan jadi takut. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menandai dari Yohanes. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar firman Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita akan menjadi pelaku firman Allah. Karena selalu saya ulangi ini, tanpa Roh Kudus untuk membantu kita, maka kita tidak akan bisa. Mau pengkhotbah siapa saja, pengkhotbah terkenal siapapun,
mau jelaskan firman sebaik apapun, tapi kalau Roh Kudus tidak bantu kita semua, baik pengkhotbah maupun pendengar khotbah, kita akan berhenti sampai di tahap berkhotbah dengan baik dan mendengar dengan baik, tapi kita tidak akan menjadi pelaku firman Tuhan. Padahal yang Tuhan bilang orang yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang selalu berbuah tepat pada waktunya. Nah, kita melihat tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, karena kita ada di awal Desember, ya, di mana awal-awal masa pranatal, ya, sebelum Natal, ya, ada gereja-gereja yang sudah rayakan Natal di November, ya, November, terus nanti Desember awal kita ada di Larat, nanti tanggal 6 ada Natal GBI Generasi Pilihan di Larat. Dari WBI sini yang akan bertanggung jawab, karena juga Natal WBI sekalian digabung dengan Natal GBI Generasi Pilihan Larat. Sedangkan gereja kita di tempat ini perayaan Natalnya nanti tanggal 13 Desember. Lalu kemudian di Ladalang tanggal 15 Desember hari Minggu. Lalu ada di Adaud, nanti dilaksanakan Natal GBI Hati Hamba Adaud tanggal 20 Desember, ya. Dan kemudian ada Natal juga Pemuda dilaksanakan tanggal 22, dan kemudian Natal anak itu Januari, ya, Januari ya, tanggal 5 Januari. Kemudian Natal remaja akan dilaksanakan di SMA Unggulan yang sekarang jadi SMA 13, ya, SMA 8, ya, SMA 8 nanti tanggal 10. Jadi rencanakan demikian semua. Tapi ada juga gereja, kalau kita di Surabaya pernah kita rayakan Natal di bulan Februari, tapi ada juga gereja yang rayakan Natal bulan Maret. So dekat-dekat di perayaan Paskah, ya. Jadi kalau rayakan Natal di sekitar bulan-bulan begini, bulan Maret, bukan Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus suplai grup makanya, ya. Jadi tidak masalah mau waktunya kapan saja, tetapi semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat rumah tangga daripada Zakaria dan Elizabeth dalam Lukas 1, ya. Untuk melaksanakan misinya, Tuhan Allah selalu memakai keluarga sebagai jembatan. Dimulai dari rumah tangga Adam dan Hawa, tapi ketika mereka gagal memenuhi target Tuhan, lalu turun terus Allah pakai rumah tangga Nuh dan istri. Allah pakai dengan luar biasa, lalu turun-turun lagi keluarga Abraham, keluarga Yakub, keluarga Yehuda, Daud, dan seterusnya, ya. Dan kita tahu bersama Kristen hanya menganut monogami, nikah hanya satu kali seumur hidup, hanya maut yang memisahkan. Ya, kalau pasangan sudah meninggal atau nggak ada bermasalah, kita lihat dalam perjanjian lama dikatakan bahwa oleh kekerasan hati mula, ya, maka Musa memberikan surat cerai, ya, mengizinkan ada surat cerai. Tapi sejak awal Tuhan tentukan bahwa Kristen menganut yang namanya monogami. Saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, ya, berpegang kepada firman Tuhan, tetapi juga banyak orang Kristen yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi kalau bicara rumah tangga, teladannya banyak, bukan hanya yang baik, tapi teladan banyak yang buruk juga. Ya, dalam Alkitab kita lihat ada Ananias dan Safira, teladan yang buruk yang mendustai Roh Kudus. Ya, ketika mereka melihat orang lagi mempersembahkan kepada Tuhan semua apa yang mereka miliki dalam jemaat mula-mula, lalu mereka berpikir, katanya juga harus persembahkan. Tapi ketemu sepakat, ya, bilang saja bahwa penjualan tanah ini mau harga sekian, ya, supaya jangan ketemu kasih semua, ketemu berlintes saja. Akhirnya Ananias dan Safira, Ananias dahulu datang lalu bilang kepada Petrus, ini semua yang kami dapat dari hasil penjualan tanah kami persembahkan, ya. Lalu Petrus bilang, Ananias, kenapa engkau merencanakan hal yang jahat itu kepada, ya, untuk berbohong kepada Roh Kudus, ya, sebab
Petrus sudah tahu bahwa ini bukan semua hasil penjualan, tetapi dia berbohong dan akhirnya Petrus katakan engkau akan mati saat engkau selesai berbicara. Demikian Ananias jatuh dan langsung meninggal, disusul oleh Safira. Safira tidak tahu bahwa suaminya telah meninggal dan telah ditaruh di pinggir. Ya, dia masuk, dia mengatakan hal yang sama, kebohongan yang sama, karena suami istri sepakat untuk berbohong, ya, karena mulai hitung-hitungan dan kemudian mati juga di tempat. Ya, Petrus bilang itu, engkau lihat orang baru mengusung suamimu keluar, mereka juga orang-orang yang sama akan mengusung engkau keluar. Waktu Safira mendengar hal itu, dia pun jatuh dan mati di tempat, diusung keluar. Ya, nah itu yang terjadi, Bapak Ibu, yang kita melihat teladan dalam keluarga yang buruk, teladan rumah tangga yang buruk. Nah, kita akan belajar dari teladan Zakaria dan Elisabeth yang patut kita soroti dalam rumah tangga kita semua, dalam kita melayani, mengiring Tuhan. Yang pertama, teladan yang pertama dari Zakaria dan Elisabeth di ayatnya yang ke-6, kita perhatikan bersama-sama ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Teladan yang kita dapat, yang harus kita teladani dari Zakaria dan Elisabeth, yang pertama, mereka benar di hadapan Allah. Ya, keduanya benar di hadapan Allah. Kalau ada benar di hadapan Allah, ada juga benar yang tidak di hadapan Allah, ya. Benar di hadapan manusia alias pencitraan. Ada orang yang posting foto suami istri kelihatan bahagia sekali, ternyata tidak bahagia, ya. Ada orang posting video suami istri kelihatan sangat saling menyayangi, sangat bahagia, tetapi ternyata suami tidak bahagia, ternyata istri tidak bahagia. Tapi karena pasangan doyan foto, lalu kemudian diedit, bikin kayaknya bagus, ya, bagus sekali, tapi sebenarnya aslinya tidak sama. Karena ini media sosial, orang mesti lihat saya dan keluarga bahagia, ya, karena mau kelihatan benar di hadapan manusia. Makanya pakar psikolog mengatakan orang yang sering tampil di media sosial berdua itu patut dicurigai, karena itu biasanya fake alias palsu. Ya, ya memang tidak semua, tapi banyak yang palsu, kelihatan romantis, harmonis, padahal cuma acting semua. Ya, makanya saudaraku, kita tidak mau menjadi orang yang benar di hadapan manusia saja. Ya, rumah tangga kita tidak usah kelihatan benar di hadapan manusia, harus pastikan dalam perjuangan pengiringan kita kepada Tuhan sebagai orang Kristen, kita harus benar di hadapan Allah. Amin. Bagaimana kita bisa benar di hadapan Allah? Memangnya ada orang yang benar di hadapan Allah? Alkitab katakan tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah. Dalam Roma 3 ayat yang ke-10 dan 11. Roma 3 ayat 10 dan 11. Bapak Nus tolong. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Iya, kita lihat. Menurut kita, oh, dia itu tuh orang benar. Majelis atau pendeta itu tuh benar. Tuhan bilang tidak ada yang benar. Menurut kita, kita sudah cari Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Karena dosa membuat orang sekalipun kelihatan mencari Tuhan, ya, ada beribadah, melakukan ritual-ritual, apalagi konteks pada waktu itu agamanya adalah agama Yahudi, ritualnya ritual Yudaisme. Mereka melakukan ritual semata-mata tapi tidak benar. Jadi kalau mereka bilang mereka ibadah, mereka mencari Allah, tapi Tuhan bilang tidak ada. Ya, tidak ada yang mencari Allah. Makanya menurut Tuhan tidak ada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Kita hanya sungguh-sungguh mencari dunia. Kalau mencari dunia minggu kemarin saya katakan, kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh mencari Allah. Sebab kalau untuk mencari Allah, kita bangun jam 4, jam 5 itu kita rasa berat sekali. Tapi kalau untuk mencari dunia, kita bangun jam
mencari Allah. Tapi untuk hari Minggu, untuk hari beribadah, mau bangun jam 4, jam 5 pagi itu rasanya berat sekali. Ya, orang tidak sungguh-sungguh mencari Allah. Makanya Alkitab mengatakan, mungkin di hadapan manusia orang katakan, oh dia sungguh mencari Allah. Tidak. Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Makanya waktu orang Israel mereka mencari Allah, tapi Tuhan bilang tidak ada yang mencari Allah. Waktu bangsa Israel di zaman Yesaya, mereka bikin acara, ya, perayaan. Tuhan bilang, aku muak lihat ibadahmu, aku muak lihat korban persembahanmu, aku muak. Ya, dalam Yesaya 1 ayatnya yang ke-10-11, coba penulis baca. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran anak kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu jemukan, darah lembu jantan, dan darah domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Ya, aku sudah jemu, aku sudah muak melihat korbanmu. Ya, jadi mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, tapi Tuhan tidak suka dengan ibadah mereka. Saya muak dengan ibadah-ibadahmu. Sama seperti saudara yang ikut ibadah di sini, tapi konsentrasi di tempat lain. Ya, bahkan mungkin ada orang ibadah tidur. Tuhan jijik dengan ibadah yang seperti itu. Jangan sampai kita tidur saat beribadah. Itu orang sombong, merasa tidak membutuhkan firman Tuhan. Padahal kita nih, ya, banyak yang bau tanah, sekalipun masih muda, masih sehat. Tapi kita sombong, kita bisa dalam khotbah kita bisa tidur. Jadi banyak orang beribadah, Tuhan tidak terima karena badan di sini, hati di tempat lain, pikiran di tempat lain. Jadi bukan hanya di kitab Yesaya, ya. Di zaman ini juga banyak. Bagaimana Tuhan mau terima ibadah kita? Ya. Karena benarnya orang Kristen hari-hari ini, benarnya munafik, tidak benar di hadapan Allah. Ya, Alkitab jelas bilang, siapa masih mengambil bagian dalam perbuatan daging, pesta pora, kemabukan dan sebagainya tidak akan dapat tempat dalam kerajaan surga. Tapi banyak orang bikin Natal di gereja, di tempat perayaan Natal, dan sedang joget dan sebagainya. Ya, Kakak Indah, kata Mampu Kisah, Rizal dan sebagainya. Ya, itu kalau setan pendeta yang apa namanya, kalau setan yang jadi pendeta dan majelisnya seperti itu, ya, kalau setan yang atur pelayanannya seperti itu. Bayangkan di hari suci, hari Natal, pasca orang dansa joget di halaman tempat ibadah, itu sangat jahat, mabuk bahkan, ya, bawa sopi, bawa segala macam, lalu mulai mabuk di tempat ibadah. Itu jahat di mata Tuhan. Tuhan bilang, aku sudah muak, aku sudah jijik dengan persembahanmu, dengan ibadahmu. Kasihan rumah Tuhan sekarang sudah dimasuki oleh para penjahat. Ya, orang tipu sana tipu sini datang. Tuhan memberkati engkau semakin naik dan bukan turun. Orang berzina selingkuh datang. Tuhan memberkati engkau semakin naik dan bukan turun. Ya, makanya tidak ada pertobatan yang terjadi. Ketika perayaan ulang tahun WBI, kemarin saya katakan bahwa jangan sampai iblis tertawa dengan perayaan gereja-gereja. Kenapa iblis tertawa? Sebenarnya kalau gereja-gereja melakukan perayaan, iblis harusnya gemetar, takut. Kenapa takut? Karena kan nanti orang bertobat. Iblis sangat takut kalau manusia bertobat. Tapi iblis tertawa. Lalu malaikat juga tertawa. Dan malaikat lihat iblis tertawa. Malaikat tanya iblis, kenapa kau tidak takut dan gemetar waktu mereka beribadah, mereka melakukan perayaan kepada Tuhan? Iblis bilang, berapa beta takut? 22 jam saja di sini, 22 jam di beta. Ya. Jadi iblis tertawa dengan perayaan. Yang habis perayaan tidak ada pertobatan. Ya, yang menipu tetap menipu, selingkuh tetap selingkuh, berzina jalan terus. Iblis tertawa dengan perayaan, ya, yang seperti itu. Makanya memang dalam setiap perayaan kita, tujuan utama kita adalah pertobatan harus terjadi. Firman Tuhan yang murni harus diberitakan. Banyak orang tidak hormat gereja. Gereja itu rumah kudus. Kudus dari bahasa Ibraninya kados,
bahasa Yunaninya hagios, yang artinya dipisahkan dari, dikhususkan untuk, dipisahkan dari dunia, dikhususkan untuk Tuhan. Ya, orang tidak menghargai kekudusan gereja. Ada majelis, ada pendeta yang tertangkap berzina dalam kamar mandi gereja. Nah, itu terjadi. Ya, pendeta tertangkap sudah tengah malam. Bapak dan ibu bikin apa di sini? Sih kamu ada rapat staf gembala. Ini luar biasa rapat staf gembala, bapak dan ibu saja, orang pelaki dan orang pembini rapat saling pijit lagi. Ya, Pak dan ibu ada bikin apa sih? Kamu ada rapat staf gembala, jangan main ganggu. Tuhan muak, Tuhan cicik. Sebegitu kalau habis memberkati jemaat, engkau masih makin naik dan bukan turun. Ya, makanya memang mendekat kedatangan Tuhan. Yang terjadi ada 3 fenomena yang akan tergenapi, yaitu akan ada penyiksaan yang besar yang belum pernah terjadi, bahkan tidak akan pernah terjadi lagi. Penyiksaan besar yang seperti apa yang Alkitab katakan? Kalau orang cabut kuku itu subiasa. Orang dibakar hidup-hidup itu biasa. Zaman Nero itu ribuan orang Kristen dibakar hidup-hidup. Nero itu doyan pesta. Jadi kalau dia pesta mesti ada lampu. Ya, lampu utama. Maka yang jadi lampu apa? Orang Kristen. Orang Kristen diikat di tiang-tiang sepanjang lapangan itu, lalu kemudian disiram dengan aspal itu, baru dibakar hidup-hidup. Dan dia girang, dia sukacita melihat orang Kristen dibakar hidup-hidup. Ya, penyiksaan seperti apa yang Matius 24 katakan, bahwa penyiksaan yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Ya, penyiksaan seperti itu akan terjadi. Itu zaman nanti ketika Tuhan datang terjadi seperti itu. Lalu yang berikut apa lagi? Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan lebih banyak bermunculan. Ya, jadi kalau Mesias ada yang palsu, nabi ada yang palsu, rasul ada yang palsu, apalagi pendeta. Pendeta kan tidak lebih tinggi dari nabi, tidak lebih tinggi dari para rasul. Tapi kalau ada Mesias palsu, maka sudah tidak bisa diragukan. Banyak pendeta-pendeta yang palsu. Ya, maka kita bisa, kok pendeta bisa begitu ya? Iya, karena banyak pendeta-pendeta palsu, banyak nubuat palsu, banyak penglihatan palsu, banyak mujizat-mujizat palsu. Bahkan Alkitab dalam Wahyu katakan, pada akhir zaman nanti Tuhan akan memberikan kuasa sehingga patung-patung berbicara. Patung belum bicara saja, orang sampai menangis, baru dengar patung menangis air mata darah. Saya tahu tadi betul ke tidak? Ya, orang sampai luar biasa, gempar atau somraki, patung menangis air mata darah. Itu baru begitu. Ya, katanya patung menangis, ada cahaya. Saya tahu cahaya betul kasih. Orang gempar atau somraki, apalagi kalau Wahyu digenapi, patung berbicara. Aduh, rame-rame ikut jadi pengikut patung. Karena patung bicara, Tuhan berikan kuasa. Tujuannya apa? Banyak orang akan semakin disesatkan. Ya, karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Makanya saudaraku, ya, jadilah orang yang benar di hadapan Allah. Ya, jangan berusaha benar di hadapan manusia, harus benar di hadapan Allah seperti Zakaria dan Elisabeth. Ya, ayat 6 katakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Kenapa mereka benar? Apakah mereka benar dari dirinya sendiri? Tentu tidak. Tidak ada orang benar dari dirinya sendiri. Bahkan Nuh sekalipun dia bisa benar karena kasih karunia. Maka dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9, Kejadian 6 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Di ayat 8 dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa Nuh menjadi benar? Karena kasih karunia. Kenapa Zakaria dan Elisabeth menjadi benar? Karena kasih karunia. Roma 5 ayat yang pertama. Ini tolong dibacakan Roma 5 ayat pertama.
Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang menjadi jembatan, Dia yang mendamaikan kita dengan Allah. Sebab Allah tuh murka dengan dosa. Waktu kita datang kepada Allah, harusnya Allah itu murka. Karena semua murkanya ditimpakan atas dosa. Tuhan tidak bisa melihat dosa. Dia Allah yang kudus. Makanya dikatakan yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan itu dosa. Tapi kenapa waktu kita datang Allah bisa terima? Karena jembatannya adalah darah Yesus. Jembatannya adalah Yesus. Jalannya untuk bertemu dengan Bapa itu Yesus. Ya. Makanya kita melihat di sini. Kita dibenarkan karena iman dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak banyak orang memang yang nanti akan terpilih. Banyak yang dipanggil, sedikit saja nanti akan terjadi penyaringan, pemurnian. Kemudian akan tinggal sedikit orang saja yang kita katakan. Sebab ya, jalan menuju surga, hidup yang kekal itu sempit dan sedikit orang yang melewatinya. Makanya saya katakan, saya tahu ketika firman Tuhan ditabur, ketika jalan ditebar, tidak semua orang bertobat, tapi pasti ada. Ya, ada satu, ada dua. Makanya dalam setiap perayaan saya bilang, ayo rayakan Natal. Mau di sekolah kah, mau di mana kah, rayakan Natal. Undang itu orang anak-anak yang bapak lupa bagi, undang semua datang. Jangan ditebar, tidak semua orang bertobat, tapi pasti ada satu atau dua yang bertobat. Tidak usah rame-rame, satu, dua, yang penting bertobat. Rame-rame banyak-banyak, tapi masuk neraka bikin apa? Kita tuh suka dengan yang rame-rame, tapi tidak bertobat. Yang rame-rame ini untuk apa? Lebih baik satu atau dua, tapi mereka bertobat. Ya, ada anak-anak remaja, orang-orang muda, dewasa muda, mereka bergairah untuk doa. Ya, bayangkan ada anak-anak masih SMP, SMA, tapi bisa pikir atau mesti berdoa. Ya, hujan kilat besar tembus berdoa. Bukan tinggal di Somlaki, Laura. Ya, adik kakak datang baku bonceng sampai di gereja. Dua pemenang, saya kaget lihat mereka sudah ada. Semua orang belum ada, mereka sudah ada dua pemenang. Ya, pulang ujung guntur pas akhirnya kita antar yang adik, yang kakak tetap bawa motor karena harus sekolah pagi. Saudara masih kecil, masih SMP, SMA, tapi bisa pikir harus pergi berdoa. Nah ini tanda-tanda om-om yang sudah ikat mati, sudah pikir ibadah, sudah pikir berdoa cuma urus makeup, urus alis, kuku teks. Bukan yang boleh urus, tapi maksudnya kadang-kadang kita kalau sibuk urus fisik, lupa urus batin. Kebanyakan orang urus fisik, ya urus-urusan jasmani, lupa urus batin. Tapi orang benar beda, dia lebih urus batinnya. Saudara, fisik ini tidak akan cantik dan ganteng terus, amin. Ya, saya dan suami hari-hari ini ikut minum juga apel, karena kita teleponan sama teman kita yang sudah pindah ke Makassar, kemudian pindah ke mana itu? Papua sana, Papua, ya. Lalu dia, muka kau ya tambah kinclong kah? Lalu dia bilang, cuka apel. Cuka apel bagaimana itu? Ya minumlah. Ya, oke, kita minum cuka apel untuk apa? Untuk kastrumporo maksudnya. Ya, supaya kastrumporo, lalu katanya supaya muka jadi kinclong juga. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tapi tentunya itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah bagaimana batin kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Banyak orang fokus dandan luar, ya, ujung-ujung ganggu orang laki, betul? Dan dia dandan bukan dia pun laki, dandan pada orang pun laki supaya waktu beta dandan begini, beta pakai bibir merah begini, beta pakai baju begini, satu kali beta gaya saja dia bisa jatuh dari tangga-tangga. Dia fokus dandan bukan untuk suaminya, tapi dandan untuk suami orang. Sibuk dia dandan, dia lupa 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Coba kita baca 1
pertama. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya, suami itu akan bertobat kalau istrinya takut akan Tuhan. Ya, lihat Alkitab bilang mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bukan berarti tidak boleh omong, boleh omong, tapi perilaku istri itu hidup seperti khotbah yang hidup. Ya, makanya di ayatnya yang kedua, Bapak Penus, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. amin. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Makanya sekarang karena zaman nenek-nenek garonci, nenek-nenek sihir banyak yang tampil. Jadi apa istilahnya itu? Pelakor. Istri-istri harus banyak berdoa, banyak-banyak puasa buat suami Anda, buat anak-anak Anda. Kemarin ada berita lagi, ya, 6 anak jadi korban daripada oknum pengajar pendidik di Selaru, ya, disodomi. 6 anak. Nah kalau kita baca berita begini, mau pika sekolah anak-anak bagaimana, ya sampai ada punggur mulai, ya. Tapi saya percaya kalau kita percaya Tuhan, anak-anak kita tetap dalam perlindungan Tuhan, amin. Ya. Makanya banyak-banyak berdoa, hai ibu-ibu, istri-istri, berdoa buat suami anak-anakmu. Aduh ibu pendeta, atau kalau berdoa, kalau puasa nanti makanmu. Kemarin saya bilang sama yang bilang kalau puasa makanmu, justru orang puasa itu tambah sehat. Ya, orang puasa tambah sehat. Saudara, puasa itu gula darah turun. Makanya kalau mau operasi disuruh puasa. Kalau puasa itu lambung akhirnya tidak dipaksa untuk bekerja. Makanya kalau orang mulu sedikit bagara, mulu sedikit punya, lambung saya berhenti bekerja. Akhirnya bikin lambung sendiri sakit karena pacu terus lambung bekerja, paksa terus lambung bekerja. Padahal manusia, menurut ahli kesehatan saya lihat di TikTok itu, manusia tidak dirancang untuk makan 1 hari 3 kali. Dia harus kasih istirahat lambungnya juga. Ya, jadi puasa itu bukan tambah sehat bahkan. Ya, gula darah turun. Jadi kalau saudara gula darah sudah mulai naik, puasa. Ya, 1 Petrus 3 ayatnya yang ketiga dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi bukan berarti tidak boleh dandan luar, harus juga dandan, ya. Tapi yang lebih penting dandani yang di dalam. Pakai barang emas, baju baru, itu hanya harap orang lihat. Ibu nih baru terus tante baru terus, tante senang. Baik kalau Tuhan senang. Ya, ini ayat bilang kalau dandan batin berharga di mata Allah, Allah lihat sampai kedalaman hati. Saudara yang gaya di luar tapi tidak gaya di dalam, tetangga yang lihat, Tuhan tidak lihat. Ya, apalagi kalau tetangga suka berhutang, dia akan puji, akan angkat terus, tante paling bau, padahal ada mau nih. Tante muntas paling cantik sedikit. Tante mau baju paling bagus padahal ada maksud nih. Iya kan? Jadi perhatikan manusia roh kita, karena manusia jasmani kita ini merosot. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi yang diperhatikan di dalam rohnya. Kalau roh sudah bagus, pasti cara omong dengan suami enak. Amsal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Suami kalau pulang kerja, apalagi kalau bulan-bulan berber ini kan matahari dekat di kepala. Ya, kalau pulang kerja, lalu kalau tanya dia yang bicara, lebih baik stop tanya. Atau kalau dia pulang kerja dia bikin mata begini.
Itu lagi banyak tekanan di kantor, mama jangan ajak bicara. Ya, mama ajak bicara. Papa, mama ada tanya sih bisa jawab. Itu habis. Lebih baik kalau saya jawab, mama tenang. Ya, mama tenang sebab kita bilang jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Maka kenapa sering terjadi perang dunia dalam rumah? Karena suami lagi, ya, matahari dekat di kepala, istri juga jawabannya membangkitkan kegeraman, membangkitkan amarah, makanya pecah perang dunia. Ya, jadi harus tahu istri-istri orang yang batinnya diperbaharui, tahu timing yang jelas. Amin. Ya, Kolose 4 ayatnya yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata penuh kasih jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang anak Tuhan dengan batin yang terus dandani. Kata-kata kotor akan sulit keluar dari mulut. Amin. Makanya perhatikan ya perkataan kita. Kalau caci maki terus yang keluar sumpah serapan, ya anjing babi keluar. Engkau tidak memperhatikan batinmu. Orang yang batinnya terus dandani, kata-kata kotor pasti sulit keluar. Karena Alkitab katakan tidak mungkin dari mata air yang bersih memancarkan air yang kotor, tidak mungkin. Kalau mata airnya bersih, hati bersih, pasti yang keluar juga bersih. Sih, beta pemulung ini memang begini. Beta pemulung ini memang tukang memaki, tukang sumpah orang, ya panggil orang anjing babi, tapi sebenarnya kita hati baik, tidak bisa. Alkitab tidak katakan demikian. Dari mulut, dari hati meluap segala perkataan-perkataan jahat. Ya. Orang yang dibenarkan karena iman, dia mempunyai dua kebenaran, kebenaran dari dalam dan kebenaran dari luar. Kebenaran dari dalam berupa roh, hati yang diubahkan Tuhan karena iman. Kebenaran dari luar dimulai dari perilaku, tutur kata. Jadi benar di hadapan Allah itu pasti akan terpancar keluar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, teladan daripada Zakaria dan Elisabet yang harus kita teladani. Yang kedua adalah setia melayani Tuhan. Ya, Zakaria dan Elisabet, mereka adalah dikatakan di ayat yang kelima, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, artinya imam juga. Namanya Elisabet, dua-dua berasal dari keturunan imam. Ya, keduanya benar di hadapan Allah, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan. Ya, ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ya, jadi dua orang ini sudah tua tapi mereka tetap setia melayani Tuhan. Duanya dijawab, duanya tidak dijawab Tuhan. Mereka pasti sejak menikah, mereka pasti berdua minta anak, tapi sampai masa tua mereka tidak punya anak. Doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu apakah mereka berkurang setia kepada Tuhan? Tidak, mereka tetap setia kepada Tuhan. Ya, teladan daripada Zakaria dan Elisabet yang harus kita teladani. Yang kedua, mereka tetap setia melayani Tuhan. Selain benar di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Yang kedua, mereka setia melayani Tuhan. Ya, para pelayan di tempat ini, jemaat di tempat ini tetaplah setia melayani Tuhan. Kita punya pelayan Tuhan yang mengatur parkiran. Ya, itu pekerjaan bukan punya manusia, itu pekerjaan Tuhan. Ya, dan semua yang mengatur parkiran itu punya pekerjaan semua. Ya, polisi, ada pegawai, bos, entah bos bengkel, bos salon, ya, ini keren. Sudah bos, sudah punya pekerjaan, tapi masih mau melayani hal-hal yang jarang mau diambil untuk melayani. Bagian ini mau diambil karena kebanyakan orang mau pelayanan itu yang tampil. Ya, kalau dikasih terima tamu atau parkiran, rasanya macam harga diri jatuh begitu. Tapi saya tahu di sini tidak seperti itu. Amin. Ya, sekalipun tidak tampil, tapi yang diutamakan adalah melayani di hadapan Allah. Allah lihat, bukan untuk dilihat manusia. Saudara ingat Priscilla dan Aquila, mereka pendukung pelayanan Rasul Paulus. Paulus berulang-ulang berterima kasih kepada mereka. Bahkan saking totalnya mereka melayani, rumah mereka pun diberikan untuk pelayanan. Bahkan nyawa mereka untuk mendukung pelayanan, sampai Paulus minta terima kasih. Roma 16 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga.
Roma 16 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab dia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ya, Priscilla dan Aquila, suami istri yang total melayani Tuhan. Makanya Paulus bilang di dalam Roma 16 tadi ayatnya yang keempat, Bapak Nus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ya, Tuhan suruh Paulus tulis nama mereka supaya orang Kristen di sepanjang zaman belajar ada pasangan suami istri pendukung pelayanan Tuhan, pelayanan rasul-rasul Allah seperti Priscilla dan Aquila, begitu juga Zakaria dan Elisabeth. Ya, mereka tetap setia melayani Tuhan. Doa tidak dijawab, tetap setia melayani Tuhan. Ya. Yang ketiga yang kita bisa pelajari di sini, yang ketiga adalah setia kepada Tuhan dan pasangan. Ya. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah kita setia terhadap Tuhan, bahkan terhadap pasangan kita. Zakaria dan Elisabeth sekalipun sudah tua, tidak ada anak, tapi Zakaria dan Elisabeth tetap melayani Tuhan. Mungkin banyak orang pada saat itu, ya, karena kalau tidak punya anak saat itu dianggap aib, dianggap dikutuk oleh Tuhan. Itu perempuan itu tuh dikutuk oleh Tuhan, ya. Tapi Zakaria tidak meninggalkan pasangannya Elisabeth, ya. Tidak ada anak, tetap melayani Tuhan. Sudah mah, kita tetap melayani Tuhan. Sudah Pak, kita tetap setia melayani Tuhan. Dan tahukah saudara, ya, bahwa ketika mereka tetap setia melayani Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Di ayat yang ke-25 dari Lukas 1 pembacaan kita tadi, coba bonus tolong baca. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Iya, sekarang dia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ketika Tuhan memberitahukan kepada Zakaria bahwa dia akan memiliki anak, Elisabeth berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia akan berkenan menghapus aibku di depan orang. Jalan dan bini masyarakat hina perempuan aib. Ya, Zakaria tidak goncang, dia tetap setia, dia tetap istriku, dan dia tetap Tuhanku. Tuhan tidak pernah salah. Tidak mungkin Tuhan kasih istri yang salah buat saya. Apakah mereka berkumpul minta anak? Pasti. Apakah mereka berkumpul supaya aibnya diangkat? Pasti. Tapi belum waktu Tuhan. Entah mereka menikah dari umur berapa sampai tua, tidak punya anak, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan, dan sampai waktunya Tuhan klik, ada anak. Jadi kalau hidup benar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, lalu yang ketiga hidup setia dengan Tuhan, bahkan dengan pasangan, Anda akan lihat apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, ya, tidak pernah timbul di hati kita, itu Tuhan sediakan. Ya, mungkin sekali dengan Elisabeth sampai sudah bosan, Zakaria dan Elisabeth mungkin sudah bosan, tapi mereka terus meminta, akhirnya Tuhan bukan hanya kasih anak, tapi Tuhan berikan apa yang mereka tidak pernah pikirkan dan bayangkan. Bayangkan, di dalam rahimnya Elisabeth, Tuhan bukan hanya berikan anak, tapi lebih dari seorang anak, nabi yang Tuhan berikan di rahimnya Elisabeth. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Tuhan menjawab lebih dari yang mereka doakan. Tuhan menjawab lebih dari yang mereka minta. Tuhan berikan kamu, Tuhan katakan kamu minta anak. Tidak, saya bukan hanya memberikan anak biasa, saya berikan nabi, saya berikan penghamba besar di rahimmu. Itu yang dibilang. Kalau hidup benar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, terus setia dengan Tuhan pasangan, kita akan lihat Tuhan akan buat kejutan-kejutan yang luar biasa. Amin.
Makanya tetaplah setia dalam mengiring Tuhan, terus melayani Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Jangan hanya sandiwara untuk benar di hadapan manusia tanpa benar di hadapan Tuhan. Ingat, akhir zaman ini banyak orang hidup dalam kemunafikan. Terjadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Kekristenan yang pertama-tama di Antioquia, ya, kekristenan yang awal-awal itu ada di Turki, Istanbul, ya. Ketika Kaisar Konstantinopel mengkristenkan semua rakyatnya, orang bangga saya hidup di daerah mayoritas Kristen. Tapi kebanggaan mereka membuat mereka tidak berjaga-jaga, membuat mereka malas berdoa, malas beribadah, malas baca Alkitab, karena mereka pikir kata mayoritas Kristen, kata sama Kristen pasti masuk surga, dan akhirnya mereka malas untuk cari Tuhan, malas untuk berdoa, malas berjaga-jaga. Saudara lihat, cek Istanbul sekarang, tidak ada lagi gereja-gereja. Cek Turki hari ini, gereja-gereja semua diganti jadi masjid. Gereja terbesar di Jemaat Mula-Mula itu hari ini dibangun masjid yang sangat besar. Ya, itu dibalik, keadaannya dibalik. Tuhan mau bilang, kamu tanpa aku tuh abu. Sekarang di Istanbul semua berbalik, bukan ada gereja, masjid yang banyak. Ya, hanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pastikan kita tetap berjaga-jaga, pastikan kita tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ibu pendeta, rasanya dari dulu-dulu sana ketua dengar Tuhan sudah mau datang, tapi Tuhan tidak datang. Tetaplah berjaga-jaga. Saudara, Indonesia, karena berulang-ulang kali, setiap hari saja ada pesawat yang lewat di atas kepala mereka, warga Indonesia sudah terbiasa. Akhirnya mereka tidak tahu kalau pada saat itu, ya, akan ada serangan. Bahkan yang terjadi di Hiroshima, Nagasaki pun demikian. Karena mereka tiap hari pesawat lewat, mereka tidak tahu bahwa pada saat itu akan terjadi kehancuran atas kota mereka, Hiroshima, Nagasaki. Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu pesawat yang datang untuk membom habis. Ya, mereka tidak berjaga-jaga. Kenapa? Karena pesawat sudah biasa lewat, pesawat tempur ini sudah biasa lewat di atas kepala. Jadi khotbah ini kan sudah biasa dengar akang. Ya, mereka tidak berjaga-jaga. Orang Kristen tidak berjaga-jaga. Mereka tidak tahu bahwa pesawat yang datang ini benar-benar untuk membumi hanguskan mereka habis. Karena tidak berjaga-jaga. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan setiap kita di tempat ini tetaplah setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya, tetaplah melayani Tuhan. Lalu yang pertama tadi, hidup benar di hadapan Allah. Ya, itu yang kita pelajari di hari ini. Saya percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tutup Alkitab kita, tundukkan kepala kita, renungkan kebenaran firman Tuhan. Pastikan setiap kita di tempat ini hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Hiduplah intim dengan Tuhan, sebab tanpa keintiman dengan Tuhan, engkau tidak bisa hidup dalam kebenaran. Engkau hanya sebatas menjadi pendengar yang baik, tapi untuk melakukan pasti sulit. Karena itu minta